45 menit. Dan bagi abang teteh yang ingin bertanya, untuk pertanyaannya boleh ditulis di kertas yang sudah disediakan oleh panitia. Kepada Ustadz Syahrul dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu minasyahidin wa syakirin insyaallah. Alhamdulillah yang kami hormati Ketua Majelis Syuro dan juga segenap jajaran panitia masjid Masjid Ulul Ilmi di kampus Unpas ya. Alhamdulillah dalam kesempatan ini telah menggelar satu kegiatan yang tadi dicantumkan dalam tema keberkahan ya. Mudah-mudahan dari awal sampai akhir agenda yang dilaksanakan ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, dalam kesempatan yang luar biasa ini tentu bahwa Ramadan adalah satu bulan yang istimewa. Sayyidus Syuhur disebutkan memang keutamaan Ramadan itu bisa menghadirkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Terbukti memang kalau kita evaluasi, memang Ramadan ini secara tidak langsung menghadirkan semangat bagi umat muslim. Apa amalan yang mungkin di bulan-bulan sebelumnya, di bulan yang lain tidak dilaksanakan di bulan suci Ramadan. Baik itu amalan secara ubudiyah, ritual, ataupun ibadah secara jama'i, secara sosial. Kadang-kadang di beberapa pesantren yang mungkin di bulan-bulan biasa khatam Quran itu jarang. Tapi di bulan Ramadan alhamdulillah tidak jarang kita temukan orang yang bisa dan mampu membaca Al-Quran secara khatam. Ada yang 1 kali, ada yang 2 kali, bahkan ada yang lebih gitu. Pak MC udah khatam belum? Oh belum. Teteh-teteh sini yang cantik udah khatam belum? Udah khatam belum? Kalau khatam insya Allah lebih glowing ya. Teteh mau glowing? Kalau mau glowing baca Quran. Karena dengan baca Quran kita akan tercerahkan luar biasa. Dituntut secara fisik wudu dulu kan gitu ya. Karena baca Quran suka ada ngantukannya. Setidaknya glowingnya pakai wudu gitu. Yang sebelah kiri sudah khatam belum? Belum, insya Allah ya, OTW ya. Nah jadi memang Ramadan itu mendatangkan berbagai kebaikan. Yang tadinya amal mungkin di bulan-bulan yang lain tidak dilaksanakan, ini terlaksana di bulan Ramadan. Ada yang khatam Quran, ada qiyam Ramadan. Mungkin bulan-bulan biasa ya, ba'da Isya itu langsung tidur mungkin untuk beberapa ya, atau melaksanakan kegiatan yang lain. Tapi Ramadan alhamdulillah ada keberkahan tersendiri di mana umat muslim mampu melaksanakan
Apa yang menjadi kewajibannya sholat taraweh? Gak kurang kan ya, minimal rakaatnya berapa? 11 rakaat itu di bulan Ramadan terlaksana luar biasa. Bahkan ada yang 23. Ini keberkahan yang mungkin jarang disadari oleh umat muslim itu sendiri. Yang ternyata bulan Ramadan bisa mendatangkan kebaikan bagi dirinya, di mana ada amal yang meningkat di bulan suci Ramadan. Ini secara pribadi ibadah, secara ritual, secara sosial luar biasa. Kita bisa melihat bagaimana bulan Ramadan ini memiliki khas. Banyak agenda-agenda Islam seperti kajian hari ini ya, tebar takjil, bahkan mungkin untuk bulan Ramadan mah tidak perlu ada yang takut kelaparan ya. Betul tidak? Bulan Ramadan tidak perlu takut kelaparan karena semuanya lapar gitu tah. Ya. Jadi ada teman gitu lapar. Ya kalau memang tidak ada apa-apa di rumah, tinggal datang ke masjid. Saya yakin berbagai masjid di Indonesia ini tebar takjil. Karena memang Indonesia terkenal katanya sebagai negara yang paling banyak derma bakti ya, banyak dermawan bersedekah itu sendiri. Jadi luar biasa. Ramadan ternyata banyak menghadirkan program-program yang berkah bagi umat muslim itu sendiri ya. Sehingga kita selaku umat muslim harus mampu mudah-mudahan menghadirkan kebaikan Ramadan ini di bulan-bulan selanjutnya, bulan Syawal, Sya'ban dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kebaikan Ramadan terus kita bawa, karena akhirnya kebaikan itu adalah untuk diri kita sendiri. Tilawah Quran, sholat malam, itu bagi siapa? Bagi diri sendiri. Sehingga akhirnya mudah-mudahan kita berharap dalam momentum ini Allah memberikan keistiqomahan kepada kita, sehingga apa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan bisa menjadi bekal bagi bulan-bulan berikutnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, berbicara keberkahan nih, ada beberapa ulama yang berpendapat. Boleh saya sambil berdiri ya, supaya kefokusannya meningkat. Biasa jam segini mah ada rawan-rawan gitu ya. Nah, para ulama ini mendefinisikan keberkahan sebagai hal yang sangat luar biasa. Yang pertama, keberkahan itu diartikan oleh Imam Al-Ghazali, yang beliau menyatakan bahwa berkah itu adalah ziyadatul khair, yakni nikmat dari Allah yang mampu mendatangkan manfaat yang banyak. Jadi berkah itu nikmat, tapi manfaatnya banyak. Bukan hanya dirasakan oleh dirinya sendiri, tapi juga mampu dirasakan oleh orang. Tidak cukup berkah itu dirasakan satu waktu. Berkah itu bisa dirasakan hari ini dan esok hari, bahkan sampai hari kiamat dan akhirat sekalipun. Ini berkah. Nah, ada nikmat yang tidak berkah. Nikmat yang tidak berkah itu nikmat yang hanya ia bisa rasakan saat itu juga, tapi kedepannya ia tidak rasakan. Hari ini banyak kebaikan yang bisa kita lakukan, betul tidak? Coba teteh, hari ini kebaikan apa di waktu ini yang bisa teteh lakukan? Tidur, bisa tidak? Bisa. Istirahat, sambil scroll video, bisa tidak? Bisa. AA yang ada di sebelah kiri, kira-kira kebaikan apa yang bisa dilakukan di waktu ini? Ngobrol, silaturahim, bisa tidak? Bisa. Tapi itu bisa jadi nikmat yang tidak berkah. Ketika apa? Ketika ada amal yang lebih baik terus kita tinggalkan. Tidur memang nikmat luar biasa, apalagi sedang saum kan ya. Ada dalilnya cenah saum ketika tidur akan dapat pahala, sehingga pegawai nanti tidur gitu tah. Ya, membuat pulau gitu. Ya. Enak tidur tidak? Enak tidur, tapi tidur bisa jadi tidak berkah. Kenapa? Karena dengan tidur yang terlalu banyak bisa menghilangkan kesempatan beramal yang lainnya. Nah, hari ini alhamdulillah kita hadir di sini melaksanakan tholabul
ilmi yang kita yakini lebih baik daripada tidur, betul tidak? Betul tidak? Lebih baik tidur pada asar atau thalabul ilmi? Thalabul ilmi. Ya, kenapa? Karena selain makruh, ya, thalabul ilmi juga mendatangkan kebaikan-kebaikan yang lain. Bayangkan seluruh makhluk yang ada di langit, yang ada di bumi, bahkan di lautan, kata Rasulullah akan mendoakan teteh-teteh yang ada di sini ketika kita menghadiri majelis ilmu. Burung-burung naon di luhur teh simet cenah cek bahasa ditu ya. Serangga-serangga, ular, bahkan makhluk-makhluk laut. Apa saja makhluk laut teh? Paus ya. Apalagi hiu ya, putri duyung mun aya ya, dugong. Semuanya nih, mun dia SpongeBob mau ubur-ubur, semuanya mendoakan ya teteh semua ketika menuntut memintakan ampun. Bahkan Allah menyediakan para malaikat untuk menyediakan ilmu terbaik menjadi cahaya bagi kita. Insya Allah. Tapi da Ustaz cenah tidur ge baik, wios cenah thalabul ilmina sampai tidur. Wios bantalan sekalian. Ya, gitu. Ya, jadi hatta sampai tidur sekalipun hanya datangnya saja Allah akan membanggakan. Dalam hadisnya seperti itu. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Allah akan menghargai orang yang datang kepada thalabul ilmi meskipun ia hanya hadir saja, dengan meureun melamun kasusah, meureun gitu, melamun kekhawatiran masa depan gitu mun pemuda mah. Tapi ketika ia datang ke majelis ilmu, Allah akan membanggakan di hadapan ribuan malaikat. Wahai malaikat, lihat hamba-hambaku pas tadi tinggal nuju bobo. Kumaha reaksi malaikat kira-kira? Tapi tetap dihargai. Ya, meskipun kita hanya sebatas hadir. Ini berbagai keberkahan yang akhirnya harus kita sadari ketika dalam bulan suci Ramadan. Mata luar biasa dalam hadisnya, para sahabat merindukan, ya, menginginkan bahwa seluruh bulan itu adalah bulan Ramadan. Ya. Tapi cenah lapar Ustaz, hausnya itulah saum. Ya. Di mana teuing aya lapar, saum teu lapar ya. Tapi yang dirindukan oleh para sahabat adalah pahalanya. Ya. Ada pahala yang berlipat, ada pahala yang begitu besar bagi orang yang melaksanakan ibadah dari bulan suci Ramadan. Ya, bayangkan atuh. Ya, kita beramal terus dalam kondisi lapar dan haus tapi mampu. Itu keistimewaannya. Ya, betul tidak? Ketika lapar dan haus saja kita mampu, apalagi ketika di bulan-bulan biasa. Inilah kekuatan. Ternyata kekuatan sejati umat muslim itu adalah terletak pada keimanan. Jadi letak kekuatannya ada pada iman. Ya. Orang yang saum dengan iman akan melahirkan kekuatan yang luar biasa. Bukan hanya sehat, jelas itu mah ya. Ada di sini yang pernah dioperasi, syaratnya apa coba? Saum kan? Ya, banyak berbagai penyakit yang dianjurkan saum sebagai obatnya. Tapi bagi orang beriman bukan hanya sehat, tapi saum itu melahirkan kekuatan. Tadi dengan saum sampai khatam Quran, dengan saum ia rajin ke masjid qiyamul Ramadan, tidak ketinggalan sholat berjamaah dan sebagainya. Ini kekuatan, berbagai kekuatan. Bahkan di bulan suci Ramadan ada kekuatan sosial yang luar biasa. Tadi tebar takjil, bersedekah itu kekuatan. Karena tanpa kekuatan biasanya ya sulit untuk bersedekah itu, betul tidak? Mau sedekah itu banyak apa dalam surat Al-Baqarah, setan itu akan mendatangkan ketakutan. Setan itu akan mendatangkan rasa khawatir, rasa gelisah ketika kita ingin beramal soleh, ingin berbuat baik. Ya, maka disinilah saum sebagai kekuatan bagi orang yang beriman justru dimampukan. Banyak kan sok hari ini. Saya yakin hampir setiap masjid mengadakan tebar takjil, betul tidak? Ini wah, udah mati ya. Wah, ya. So kalau kita hari ini tafakuri luar biasa. Lapisan berbagai masyarakat ini di bulan Ramadan gemar bersedekah, gemar berbuat baik. Kenapa? Karena dengan saum
di bulan Ramadan dia ikut merasakan bagaimana pedihnya menjadi orang miskin, bagaimana getir dan pahitnya menjadi orang yang fakir, yang kekurangan secara makan dan minum, sehingga ia terdorong untuk bersedekah itu sendiri. Ya, nah ini berbagai kekuatan yang hadir di bulan Ramadan yang mudah-mudahan kita sadari. Ternyata kekuatan umat muslim itu terletak pada jiwa atau keimanan, bukan hanya secara material saja. Hadirin rahimakumullah, ziyadatul khair yang tadi disebutkan oleh Imam Al-Ghazali tentunya bukan hanya bertambah secara nominal. Kadang keberkahan itu diukur harus bertambah uang. Jadi kalau antum contohnya mensedekahkan 1.000 harus datang 10.000. Wah, itu kalau seperti itu akan stres. Ya, kalau keberkahan itu melulu harus material. Itu mah bukan paham Islam, tapi itu mah paham materialisme disebutnya. Paham yang mentuhankan kepada materi atau kepada benda, baik itu uang atau lain sebagainya. Kalau berkah diukur seperti itu, maka jelas antum tidak akan selamanya akan seperti itu. Bakal banyak kecewa kepada Allah. Ya, antum sedekah tebar takjil 3 kurma, mudah-mudahan besok 3 kilo. Ditungguan di pagi-pagi sampai ke sore, mana kurma 3 kilo. Stres tidak? Stres luar biasa. Kenapa? Karena ia berbagi, ia bersedekah untuk memancing harta yang lain. Itu salah. Ziyadatul khair menurut Imam Al-Ghazali adalah apa? Bertambah kebaikan dunia maupun akhirat, ada nilai manfaat yang lebih. Lihat Siti Khadijah. Nih, tahu gak Siti Khadijah? Tahu Siti Khadijah? Siapa Siti Khadijah teh? Istri Rasul, Ummul Mukminin, ibu kita secara ideologi, betul tidak? Siti Khadijah ini mendapatkan keberkahan yang lebih. Meskipun riwayatnya memang Siti Khadijah sebelum menikah dengan Rasul, beliau itu businesswoman, ya, sampai aset perusahaan karyawannya itu banyak. Tapi ketika datang Islam, beliau justru menginvestasikan hartanya itu untuk agama. Sehingga apa? Harta beliau secara nominal berkurang, tapi secara manfaat ini abadi selamanya. Bahkan sampai hari ini Siti Khadijah mendapat terus aliran pahala dari umat muslim yang mendapatkan manis daripada investasi beliau. Beliau menginvestasikan hartanya untuk dakwah Rasulullah, untuk menyebarkan agama Islam. Lihat, secara materi Siti Khadijah habis hartanya, tapi secara nilai manfaat sampai hari kiamat Siti Khadijah tetap mendapatkan pahala dari apa yang ia korbankan untuk perjuangan Islam. Jadi konsep berkah itu bukan harus selalu datang materi, ya, bisa jadi materialnya habis, ya, tapi nilai manfaatnya ada pahala yang luar biasa. Ketika kita contohnya bersedekah bagi orang yang saum, ya, terus orang yang saum itu benar-benar saum khawasil khawas, menjalankan amal baik, maka amal tersebut akan dikopi pastekan kepada kita, akan ditimpakan juga kepada kita. Mau tidak seperti itu? Mau tidak akhwat? Akhwat asal ngajari pesantren nih. Mau teteh tidak mau? Teteh contohnya sedekah kepada 3 orang, terus 3 orang itu baca Quran, maka yang baca Quran 3 itu akan mengalir kepada 3. Asyahid sedekah kepada 10 orang. Ya memang asyahid teman di pesantren ya yang taunya di sana. Asyahid contohnya sedekah 10 pada anak yatim, ya, terus anak yatim itu dipakai sholat, dipakai ngaji, maka selama anak yatim tersebut melakukan kebaikan, asyahid akan terus mendapatkan pahalanya. Mau tidak? Bisa jadi yang ngajinya orang lain, yang sholatnya orang lain, tapi kita kebagian. Inilah nilai berkah yang harus kita cari. Bagi seorang mukmin, yang menarik daripada keberkahan itu bukan keberkahan secara dunia saja. Tadi sedekah 1.000 ingin 10.000, bukan. Tapi keberkahan bagi seorang mukmin yang paling menarik apa? Adalah keberkahan di akhirat. Ada pahala balasan di akhirat
yang akan ia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Surga ini menjadi daya tarik bagi seorang mukmin, bukan hayalan pasti insya Allah ya. Nah, hadirin rahimakumullah, jadi konsep berkah dalam Islam bukan materialisme, tapi bagaimana kebaikan yang kita lakukan ini bisa berdampak kebaikan bagi kita di dunia maupun akhirat. Jadi optimisme. Kalau contoh kebaikan kita tidak dibalas langsung secara hari ini oleh Allah, jangan putus asa, jangan berhenti berbuat baiknya, terus tingkatkan, karena kita yakin tidak dibalas di dunia, insya Allah akan dibalas di akhirat ya. Kan Siti Khadijah luar biasa. Dalam satu riwayat beliau itu pernah menyambut Rasulullah ketika pulang dakwah ya. Ketika pulang dakwah, Siti Khadijah langsung menyediakan makan dan minum bagi suaminya. Selama Siti Khadijah berada di dapur, malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW sambil menyampaikan apa? Wahai Rasul, wahai Muhammad, sampaikan salam Allah kepada Khadijah dan beritahukan kepada beliau bahwa Allah telah membangunkan surga bagi Siti Khadijah, surga yang paling dekat secara zatiah Allah. Ini luar biasa. Jadi Khadijah memang tidak mendapatkan timbal balik secara harta di dunia, tapi beliau justru dibalas secara besar-besaran di akhirat. Nah, ini kebaikan. Mudah-mudahan kebaikan para panitia khususnya yang menggelar agenda Gebiar Ramadan ini bisa dibalas oleh Allah dengan kebaikan dunia maupun akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terus laksanakan agenda kreatif seperti ini, karena kalau pemuda tidak kreatif beku, ia akan gampang dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh Dajjal. Kalau umat muslim tidak punya program, maka program Dajjal yang akan masuk. Kalau orang muslim tidak punya program, maka siap-siap akan diikat oleh program Yahudi. Ini konsekuensi ya dari kita hidup di dunia. Wahadainahun najdain. Maka alhamdulillah istiqomahkan agenda seperti ini, tebar kebaikan, karena kebaikan itu akan kembali kepada kita sendiri insya Allah. Hadirin rahimakumullah, pengertian definisi yang kedua masalah berkah diterangkan juga oleh ulama Ibnu Taimiyah. Beliau berkata bahwa berkah itu al-barakatu hiya al-khairu daim, bahwa berkah itu adalah nikmat yang abadi. Jadi secara spesifik ya, Ibnu Taimiyah menyebutkan apa? Bahwa berkah itu harus abadi. Kalau kita ingin kita tidur berkah, maka tidurnya setelah mengerjakan amal soleh, maka akan mengalir luar biasa. Kalau tidurnya kita tidur setelah baca Quran karena habis sholat malam, itu tidurnya akan abadi. Tidurnya abadi. Tambah nilai tidurnya akan abadi, bukan tidurnya abadi maut atunya tidur abadi mah. Jadi nilai tidurnya akan abadi, akan mengalir terus menerus. Kalau contoh kita tidur dalam rangka mempersiapkan nanti sore ada tablik akbar. Kalau saya tidak tidur karena habis itikaf, saya akan nunutan nih di pengajian, maka tidur setengah jam tadi pada zuhur insya Allah akan berkah. Kenapa? Karena diperuntukkan tidurnya itu untuk mempersiapkan ibadah yang lain. Ya, ada agenda lain yang ingin ia sukseskan, maka tidur sekalipun akan bernilai ibadah. Maka kita lihat pemuda Ashabul Kahfi. Tahu gak Ashabul Kahfi? Ashabul Kahfi tahu? Teteh tahu Ashabul Kahfi? Dalam surat apa Ashabul Kahfi teh? Dalam surat Al-Kahfi ya. Ashabul Kahfi ini pemuda-pemuda yang beriman, yang kemudian mereka ingin melindungi imannya. Konon katanya Ashabul Kahfi teh dari keluarga bangsawan itu teh. Dari orang-orang ternama yang sudah punya segalanya. Tapi karena kecintaannya kepada iman, cintanya kepada tauhid, mereka sampai berdoa kan ya dalam surat Al-Kahfi, Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah, lindungi iman kami dengan rahmat-Mu. Wahai lana min amrina rasyada, dan berikanlah kami petunjuk yang jelas, petunjuk yang kuat untuk melindungi iman kami. Maka Allah menunjukkan kepada Ashabul Kahfi pada saat itu untuk apa?
untuk lari dari penguasa zalim, untuk lari daripada sistem kemusyrikan pada saat itu ke dalam gua kan ya, sehingga terkenal sebagai Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda ahli gua. Nah, gitu. Karena mereka lari kepada gua, dan ketika mereka lari ke gua, Allah menidurkan mereka. Ya, menidurkan mereka sebagai bentuk daripada Allah menjaga keimanan mereka. Ibrohnya apa? Memang kalau daripada kita berbuat dosa, daripada kita berbuat maksiat kepada Allah, lebih baik tidur memang daripada malam-malam begadang dipakai nonton yang nggak benar ya. Contohnya nonton naon teteh mah opah-opah mungkin ya. Ya, mungkin daripada begadang yang tidak jelas ya memang lebih baik tidur. Daripada saum membicarakan orang lain ya memang tidur. Ya. Kan biasa mangpalerkeun lapar masuk itunya semua dikritik gitu. Yang lewat kritik ya. Jadi semua dikritik. Daripada berbuat seperti itu lebih baik tidur. Tapi kalau tidur disandingkan dengan beramal soleh, maka pilihannya jelas adalah amal soleh, karena kebaikannya lebih di sana. Ya, kita belajar dari Al-Kahfi. Mudah-mudahan para pemuda Masjid Ulul Ilmi ini khususnya dan umumnya bagi semua yang hadir di sini bisa menjadi pemuda-pemuda yang mencintai iman, pemuda yang ingin melindungi imannya. Ya, sehingga dengan imannya itu ia bisa hidup, sehingga tanpa iman ia tidak bisa hidup. Nah, hadirin rahimakumullah, hebat luar biasa berkah dalam kebersamaan ini, bahwa dengan melakukan berbagai kebaikan akan mendatangkan kebaikan-kebaikan yang lain, akan menghasilkan kebaikan yang abadi, yakni surga Firdaus, surga bagi orang beriman. Apalagi dikerjakan secara bersama-sama, tentu kebaikannya akan banyak. Nah, banyak sejarah Rasulullah SAW yang menerangkan bagaimana ketika kebaikan ini dilakukan secara bersama akan mendatangkan kebaikan yang lain. Rasulullah bisa mengantarkan Islam ke Bandung, ke Indonesia, ini karena hasil berjamaah, hasil bersama-sama. Beliau ditemani oleh rekan-rekannya yang soleh, sehingga beliau bisa mendatangkan kebaikan sampai hari ini, menghadirkan Al-Quran, risalah sebagai pedoman bagi umat muslim. Ini karena dilakukan secara bersama-sama. Islam ketika dilaksanakan secara bersama-sama akan kuat. Islam ketika programnya, agendanya dijalankan secara bersama-sama akan melahirkan manfaat yang banyak. Dan ini yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Maka bagi kita dengan bersama-sama mudah-mudahan bisa saling menguatkan dalam kebaikan. Karena tidak ada manusia yang masuk surga sendiri kan ya. Manusia bisa masuk surga itu kenapa? Karena watawasau bil haq, watawasau bis sabri. Ia bisa dikuatkan. Minimal tadi Ustadz masuk ke kamar siapa pemuda apa ini DKM ya. Alhamdulillah suka ngumpul di sini. Ya minimal kalau ada yang kesiangan, teman yang bangun bisa membangunkan, bisa seperti itu kan? Minimal atau hari pemuda banyak di masjid mah merendek maksiat teh malu, betul tidak? Ya, gak mungkin kan di masjid dugem yang merendek malu. Ya minimal kan benteng seorang mukmin mah al haya'u minal iman. Betul tidak? Gak mungkin meren hari di masjid mah gawona sampai teka saum ya. Naon disebut teh orang kampung maya saum rokok, saum udud ya. Samdud disebutnya teh gitu. Saum udud gak mungkin karena memang gawonya saja di masjid. Nah, ini keberkahan-keberkahan ya. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, bagi para pemuda yang hatinya terikat kepada masjid, maka Allah akan lindungi ia di hari kiamat. Jadi banyak-banyaklah di masjid memang ya. Setidaknya di masjid itu kita terpelihara gitu ya. Terpelihara tadi dituntut azan mungkin ya, dituntut iqomat, dituntut tilawah ya. Setidaknya sholat 5 waktu kita terjaga karena lingkungan kita kondusif itu untuk melaksanakan itu. Nah, hadirin rahimakumullah, keberkahan
yang harus kita target adalah keberkahan abadi, yakni kebaikan yang melahirkan surga. Kenikmatan dunia ini terlalu sedikit. Berapa sih umur manusia kira-kira menurut Rasulullah? Ada yang tahu hadisnya? Berapa kira-kira rata-rata umat Rasulullah umurnya? 60 atau 63 tahun mengikuti umur Rasulullah. Beliau bersabdakan ya, rata-rata umur umatku itu adalah mengikuti usiaku. Usia Rasulullah adalah 60 tahun. Ya. Berarti umur 60 tahun terlalu kecil kalau kita tukar dengan kenikmatan akhirat, dengan kenikmatan surga yang pihak abada. 60 tahun. Coba di sini rata-rata umur berapa tahun? MC umur berapa tahun? 17. Oh, 20 tahun. Berarti ada sekitar 40 tahun lagi tuh. Ya, kuotanya. Ya hitung sok usia kita berapa. Ya, berarti itu jatah kita. Tapi Ustadz, saya lihat di kampung saya ada kakek-kakek lebih 60 tahun tong dititah mawat. Nah, kakek can mawat tong dikitukeun ya. Teu sopan. Ya berarti kalau ada yang memang lebih dari 60 tahun itu bonus dari Allah. Mungkin ada kebaikan yang masih didoakan oleh orang lain sehingga ia panjang umur gitu tah. Ya. Tapi intinya tadi apa? 60 tahun ini terlalu kecil. Kenikmatan dunia, apa sih nikmat dunia? Sok kira-kira ada yang bisa nyebutkan apa sih kenikmatan dunia yang diidam-idamkan? Gak ada. Nikmat dunia itu sementara. Senikmat-nikmatnya di dunia itu sementara. Kita makan, contohnya makan suka apa? Sate, ya. Sate kambing contohnya. Senikmat-nikmatnya kita makan itu, ya, tetap di dunia bakal capek. Sok sabulan antum gerak makan sate kambing, pasti bakal bosan, betul tidak? Sok Idul Adha, ya, sebagai hari daging sedunia, ya, akhirnya ada bosannya, betul tidak? Jadi kenikmatan di dunia mah ada bosannya, kenikmatan di dunia mah ada capeknya. Kita tidur enak gak tidur? Enak. Tapi kalau tidur terus menerus capek, lelah. Ya, kita scroll video sambil santuy, enak tidak? Enak, tapi ada bosannya. Itulah kenikmatan dunia. Sehingga terlalu kecil kalau ditukar dengan kebaikan di akhirat. Kebaikan di akhirat mah teu aya capek. Mata ya di surga mah memang teu aya nini-nini ya, teu aya aki-aki, sabab naon? Betul-betul usia terbaik yang bisa merasakan nikmat. Moal aya WC. Ya, di surga itu tidak ada WC karena memang seluruhnya dipakai untuk menikmati apa yang ia tanam di dunia ini. Di surga itu manusia tidak tidur. Allah tidak mengizinkan manusia tidur di dalam surga. Kenapa? Karena harus menikmati kenikmatan surga itu secara keseluruhan. Ya, terus menerus, kecuali meureun kalau minta tidur nya gitu. Tumor berarti di dunia na eta mah ya, tuman. Gitu ya. Jadi kenikmatan surga itu luar biasa. Sayang kalau seandainya kita tukar dengan kenikmatan dunia yang begitu kecil, yang kita ketika dicari dalam surat 24 ayat 319, walladzina kafaru a'maluhum kasarabim biqiyati yahsabuhu zam'a numa. Jadi kenikmatan dunia itu seperti orang yang haus di padang pasir, terus ia mencari air yang fata morgana. Ketika ia cari, ia dapatkan tidak ada apa-apa. Itulah dunia. Kita contohnya ingin HP iPhone, mau tidak teh? Wow, luar biasa. Tapi ketika datang HP iPhone, ya datang iPhone yang baru modelnya, sudah gak enak lagi dipakai. Ya, tahun depan sudah beda lagi modelnya. Ya, makanya kalau mau HP yang terbaru, yang paling canggih nanti aja hari Kamis sebelum hari kiamat. Karena sebelum kiamat HP itu akan terus. Ya, capek kita kalau mengejar-ngejar itu, betul tidak? Kalau kita mengejar-ngejar gaya hidup, wah itu akan menghabiskan waktu yang tidak berkah umurnya. Ya. Lebih baik kita terima, pakai itu untuk kebaikan. HP ada manfaatnya kan? Untuk silaturahim.
untuk memberikan kabar kepada orang tua yang ngekos mungkin ya. Terus juga untuk tilawah, banyak hari ini kitab-kitab yang bisa dibaca dalam HP, betul tidak? Meskipun HP-nya ketinggalan zaman, insya Allah manfaat. Apalagi HP-nya canggih terus dipakai kebaikan, oh itu lebih luar biasa lagi. Betul tidak? Ya, jadi pakai apa yang ada, syukuri yang ada, pemberian dari Allah, dan insya Allah akan bernilai nanti di akhirat. Apa yang kita terima hari ini akan diterima oleh kita nanti di surga insya Allah ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya di hari 10 Ramadan ini yang Allah janjikan bahwa di 10 terakhir bulan Ramadan ini Allah akan melepaskan orang yang saum dari api neraka, itqum minan nar. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang yang dilepaskan daripada api neraka. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena dalam hadisnya katanya setiap orang yang tidak sholat maka jahanam itu akan berteriak memanggil-manggil namanya. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang tidak disebut namanya oleh neraka jahanam. Amin ya Allah ya Rabbal. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Silahkan manfaatkan 10 terakhir bulan Ramadan ini dengan kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan semaksimal mungkin. Nastaghfirullahi walakum lillahi bisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Syahrul yang telah memberikan materinya. Semoga bisa bertambahnya ilmu kita dan menjadikan amal baik bagi kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Kepada Pak Teteh yang mungkin telah bertanya, yang telah pertanyaannya yang sudah tertulis di kertas, mungkin boleh dibantu oleh teteh-teteh panitianya atau ditulis bagus. Cok, bacain Pak. Pertanyaan yang pertama, bagaimana cara terbaik bagi generasi Z atau generasi muda untuk meningkatkan kualitas ibadah selama Ramadan di tengah kesibukan kuliah ataupun aktivitas lainnya? Cep. Mau langsung? Langsung. Hei, ini pertanyaan dari Gen Z ya. Ada yang Gen A di sini, Gen A. Ya. Jadi bagaimana meningkatkan kualitas ibadah itu ya di tengah kesibukan kuliah mungkin ya. Konsep dasarnya seperti ini, bahwa dalam Islam sebetulnya tidak ada amalan yang parsial. Semuanya harus integral untuk ibadah. Makanya dalam sebuah keterangan disebutkan kullu hayatuna ibadah, bahwa setiap amal yang kita lakukan harus bernilai ibadah. Kuliah, Ustaz nanya, kuliah bisa tidak bernilai ibadah? Bisa tidak? Kalau tidak bisa bubar berarti ya. Bisa insya Allah. Ketika apa? Kuliah ini menghadirkan kekuatan iman kepada kita. Semakin banyak ilmu, semakin kita bisa membesarkan Allah. Semakin kita bisa membuktikan bahwa Allah itu maha besar. Insya Allah dalam kegiatan kuliah, baik itu pelajarannya ataupun kegiatan-kegiatan yang lain, itu harus menjadi referensi yang menguatkan kita bahwa memang Allah itu maha besar. Harusnya ya para mahasiswa ini adalah orang-orang yang bisa membesarkan Allah secara ilmiah, bisa membuktikan kebesaran Allah secara teknologi, karena mereka paham ya ilmu-ilmu pengembang yang lainnya, bukan hanya paham ilmu Quran dan hadisnya saja. Nah, maka di sini kuliah akhirnya harus diintegralkan dengan ibadah-ibadah yang lain ya. Nah, meskipun contoh baca Qurannya seadanya, tapi kalau dikaitkan dengan ilmu-ilmu yang lain, insya Allah itu juga akan bernilai ibadah ya. Kegiatan-kegiatan yang lainnya insya Allah ya. Jadi
maksimal dalam kuliah sekalipun itu insya Allah akan bernilai ibadah. Yang tidak bernilai ibadah itu apa? Ketika kuliah tapi meninggalkan ibadah, maka kuliahnya akan dicabut berkahnya. Contoh yang lain, ada contohnya di daerah, ya masihlah di Indonesia juga banyak. Ada orang yang tidak saum dengan berdalih dia kasab. Tahu kasab maisah? Dengan dalil dia menafkahi anak dan istri. Makan, minum. Saya Ustaz ditanya, kenapa kamu makan dan minum? Ya Ustaz, kan saya lagi kerja. Kerja kan ibadah, betul tidak? Kerja ibadah bukan? Bahkan Rasulullah sebutkan apa? Orang yang dirampok ketika dagang untuk menafkahi keluarga, syahid fisabilillah. Betul tidak? Tapi kerja itu tidak akan jadi nilai ibadah kalau meninggalkan ibadah-ibadah yang lain. Contohnya tadi, ia kerja untuk menafkahi anak dan istri, tapi ia meninggalkan sholat, tapi ia meninggalkan saum, maka batal pahala ia mencari nafkahnya itu sendiri. Ya, tapi kalau ia lakukan terus tanpa meninggalkan ibadah-ibadah yang wajib, insya Allah akan bertambah, semakin bertambah. Tadi kuliah ini termasuk daripada thalabul ilmi, betul tidak? Betul tidak? Apakah kuliah termasuk thalabul ilmi? Thalabul ilmi. Ya, kalian belajar untuk bisa menerjemahkan Al-Quran dengan bahasa kaumnya, dengan bahasa ilmu masing-masing disiplin ilmu yang lain, maka itu juga termasuk nilai ibadah. Insya Allah pahalanya akan berlipat ganda. Mungkin mudah-mudahan tidak cukup ya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika saya sholat tarawih sendiri? Karena jika saya sholat di masjid, saya pribadi tidak bisa mengikuti tempo imam yang terlalu cepat bagi saya. Nah, apakah diperbolehkan dan apakah pahalanya masih sama? Ini spesifik pertanyaannya sholat tarawih ya. Ini Ikhwan Ahwad. Oh iya Ikhwan Ahwad ya. Oke, jadi sholat tarawih munfarid di rumah gitu ya. Karena mungkin imamnya Rosi mungkin ya. Ya kalau imamnya Rosi, saya sarankan pakai helm ya. Bisi sujudnya kecepatan tidak gor kayak gitu, jondor. Ya, sebetulnya sejarah tarawih itu di zaman Rasulullah di rumah. Dalam sejarahnya disebutkan Rasul itu sholat tarawih di masjid 3 kali. Ya, sisanya Rasulullah laksanakan di rumah. Para sahabat nanya, ya Rasul, kenapa sholat tarawih di rumah? Karena saya takut itu dianggap wajib. Nah, itu yang pertama. Baru sholat tarawih itu dilaksanakan di masjid apa? Ketika zaman Sayyidina Umar. Nah, Sayyidina Umar melihat umatnya yang sholat tarawihnya itu apa bahasa Inggris nama encele-encele, betul bahasa Inggris itu teh encele-encelean lah gitu, tidak tertib ya, tidak rapi, sedangkan Allah menyukai agama yang tertib, sofan ka'annahum bunyanun marsus. Maka Umar menetapkan ya pada saat itu sebagai pemimpin untuk sholat tarawih itu dilaksanakan berjamaah di masjid, dan beliau berkata kepada Huzaifah, kepada sahabatnya, hai Huzaifah, inilah bid'ah yang baik gitu ya, sesuatu yang baru tapi insya Allah positif. Artinya apa? Untuk pertanyaan tadi, insya Allah ya, untuk sholat tarawih di rumah tidak akan mengurangi pahala ya, insya Allah, karena Rasul justru lebih dominan melaksanakan sholat tarawih di rumah karena takut masjid. Tapi kalau memang bagus di masjid, silahkan di masjid untuk memperkuat ya, untuk menjalin silaturahim, kan minimal kenal jeung tetangga ya. Ketika datang ke masjid mah tidak eksklusif, biasana saja anu mudik gitu kan ke kampung ya, supaya bisa kenal dengan teman-teman yang lain, silaturahim yang lainnya. Banyak ke masjid kan gitu. Biasalah mun penak di masjid itu berkah gitu kan ya. Nah, itu mungkin ya untuk masalah ini. Untuk pertanyaan terakhir Pak Ustadz, pertanyaannya, faktor apa saja yang bisa menjadikan waktu dan hidup bisa selalu berkah selepas Ramadan? Baik.
Bagaimana hidup supaya terus bernilai berkah pasca Ramadan mungkin ya. Nah, untuk bisa selalu berkah ya, menghadirkan berkah Ramadan di bulan-bulan yang lain, kunci yang pertama adalah istiqomah. Ada yang tahu istiqomah apa? Ikatan suami takut istri kalau sedang di rumah. Sanes, istiqomah itu apa? Komitmen ya. Istiqomah itu mudawamah, dilaksanakan secara terus menerus, dan itu amal yang dicintai oleh Allah. Kade nih bisi aya mahasiswa-mahasiswi sholat yang satahunan ya, datang ke masjid bulan Ramadan. Bro, sampai ke rajin-rajin sholat ya, jam 11 bulan ke hareup dirapel gitu sholat nanti. Tidak, sholat yang dicintai oleh Allah, ibadah yang dicintai oleh Allah itu apa? Wa adwamuha wa inqal, dilakukan secara terus menerus meskipun sedikit. Itu amal yang dicintai oleh Allah ya, daripada amal yang banyak tapi besoknya langsung libur gitu tah, sampai sholat subuh 10 rakaat cenona bisi besok kalewatkeun, salah eta teh ya. Contohnya hanya semangat sesaat gitu tah, itu yang biasa dirasakan oleh permuda, makanya mudah-mudahan gitu ya nanti amal nanti kan ya. Ketika mood datang ke masjid, ketika bad mood menyantos we gitu balik ke awal. Tah, ada kuncinya istiqomah. Bagaimana menghadirkan istiqomah? Yang pertama, kuatkan interaksi dengan Quran. Nomor 2, kuatkan interaksi dengan orang soleh. Kenapa? Karena dengan bertemu dengan orang soleh minimal kita diingatkan, minimal kita disemangati gitu ketika putur ya, ketika tidak semangat. Nah, itu poin-poin yang bisa menghadirkan keistiqomahan. Memang akhirnya saya di video YouTube sampai membuat tema Ramadan sebagai bulan pendidikan. Maksudnya apa? Jadikan Ramadan sebagai bulan tempaan ya, bulan dimana kita ditempa, dididik, dikader oleh Allah dan Rasulnya lewat program-program Ramadan. Dan mudah-mudahan itu bisa dilaksanakan, dipraktekkan di bulan-bulan pasca Ramadan. Artinya 11 bulan yang akan datang ini harus dipersiapkan di Ramadan, harus ditingkatkan di Ramadan, karena Ramadan bulan tempaannya. Apalagi kita nih hari ini ada itikaf tadi ya. Itikaf pahalanya, bobotnya ini sama dengan 1000 bulan. Ya, maka amal yang dilaksanakan di sana mudah-mudahan ya bisa bernilai 1000 bulan kebaikan berikutnya. Itu ya, dengan menghadirkan Lailatul Qadar dengan ibadah-ibadah yang manfaat insyaallah. Demikian. Alhamdulillahirabbil alamin. Sesi penyampaian materi dan sesi diskusi telah selesai. Izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan terlebih dahulu. Ramadan bulan yang istimewa yang dapat menghadirkan keberkahan dan juga semangat bagi umat manusia. Keberkahan dapat diartikan yang pertama ziyadatul khair, yaitu nikmat dari Allah yang mendatangkan manfaat. Kekuatan terletak pada keimanan. Lalu konsep dari sebuah keberkahan itu bukan tentang materialisme. Lalu keberkahan juga dapat diartikan sebagai nikmat yang abadi. Sekian untuk penyampaian kesimpulan. Saya selaku moderator akan penyerahan simbolis sertifikat kepada Ustadz Syahrul dan dilanjutkan dengan sesi dokumentasi. Oh ya, ya dulu sertifikat. Bagus. Sok sambil nunggu tajil. Habis ini pertanyaan. Gak ada yang lain? Gak ada yang nanya adzan maghrib jam berapa? Oh, siap.
Allahu Akbar. Sip. Cep. Oh, dibungkus. Di sini juga udah ada insentifnya. Oh, jazakallah. Masih ada. Coba saya tak. Sip. Syukuran, Dad. Ya, sama-sama. Ya. Langsung ya sana. Pak Ustadz.